Oke. Vektor 0 itu selalu ortogonal dengan setiap vektor di Rn. Ya, jadi pertama kita ketahui dulu bahwa dua vektor tak nol ya. Jadi tak nol U dan V di Rn itu ortogonal atau saling tegak lurus ketika U-nya dikalikan V-nya dia sama dengan 0. Nah, tapi kalau vektor 0 dia akan selalu ortogonal dengan setiap vektor di Rn gitu ya. Himpunan vektor di Rn disebut himpunan ortogonal jika setiap pasang vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal. Saya stop dulu. Ya. Ya, jadi himpunan vektor di Rn dia akan disebut sebagai himpunan ortogonal jika setiap pasang vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal gitu ya. Terus himpunan ortogonal, vektor-vektor satuannya kita namakan himpunan ortonormal. Kalau vektor satuan itu kemarin yang mana? Masih ingat vektor satuan? Balik lagi ya. Nih, vektor satuan itu yang ini ya. I-nya 100, J-nya 010, K-nya 001. Gitu. Itu namanya vektor satuan ya. Nih. Jadi dia kita tulis sebagai ini E1 1000, E2 010 ya sampai N gitu ya. Nah, jadi himpunan dari ortogonal itu vektor-vektor satuannya nanti kita namakan sebagai himpunan ortonormal. Jadi yang satu-satu tadi kalau di ortogonal kita namakan nanti ortonormal gitu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan himpunan vektor V1, V2, V3. Nah, jadi ada 3 vektor ya. Nanti kalau di buku nulisnya pakai garis ya, karena kita di sini kan buku ya, jadi dia Word bisa kita bold. Tapi kalau di buku tidak bisa, jadi kita nulisnya pakai garis. Jadi mulai dibiasakan nulisnya pakai garis gitu ya, supaya ingat kalau itu vektor. Dengan V1-nya, ini ya, min 211, V2-nya 102, dan V3-nya adalah min 2, min 5, dan 1. Membentuk himpunan ortogonal. Karena Nah, jadi ini sebenarnya soalnya itu bisa seperti ini ya. Buktikan bahwa himpunan vektor V1, V2, V3 itu membentuk himpunan ortogonal gitu ya. Nanti soalnya bisa seperti itu. Nah, tapi di sini udah langsung ya. Dia di sini membentuk himpunan ortogonal. Kenapa? Karena ketika kita kalikan V1 kali V2, ternyata dia hasilnya 0 gitu ya. V1 berarti V1 yang ini ya, min 2, kita kalikan sama 1 ini. Terus 1 kita kalikan sama 0. Terus 1 kita kalikan sama 2 gitu ya. Nanti hasilnya adalah negatif 2 ditambah 0 ditambah 2. Hasilnya 0. Nah, sama ketika kita kalikan V1 dikali V3 itu juga 0. V2 kali V3 itu juga 0 gitu ya. Untuk proses menghitung seperti ini udah bisa kan ya? Ini nggak terlalu susah ya. Jadi hanya dikali satu-satu aja. Tapi per ini ya. Jangan loncat-loncat gitu ya. Oke. Ini sama. Himpunan V1, V2, V3 dengan V1, V2, dan V3-nya ini gitu ya. Ini bukan himpunan ortogonal. Kenapa? Karena pas kita hitung V1 kali V2 ternyata hasilnya tidak 0. Nah, karena di hasilnya tidak 0, berarti dia tidak bukan ya, berarti dia bukan himpunan ortogonal. Jadi cukup kita tunjukkan satu saja perkalian titik dua vektor yang tidak menghasilkan 0, itu kita sudah bisa menyatakan bahwa dia bukan himpunan ortogonal gitu ya. Jadi cukup misalnya pas kita hitung V1, V3 ternyata 0 gitu. Nah, tapi karena kita sudah buktikan bahwa ternyata sudah ada salah satu yang tidak 0. Nah, berarti dia bukan termasuk himpunan ortogonal gitu ya.
Ya, ini himpunan vektor satuan. IJK di R3 adalah himpunan ortogonal sekaligus himpunan ortonormal. Jadi I itu kan isinya 100 gitu. Kalau J itu 010. Kalau K 001 gitu ya. Nah, jadi kalau himpunan ortonormal tadi kan dia adalah vektor-vektor satuan ya, himpunan vektor satuan. Nah, ini kan himpunan vektor satuan. Makanya dia ortonormal. Ternyata pas kita hitung, dia juga ortogonal. Jadi dia mengandung ortogonal sekaligus himpunan ortonormal. Jadi memang pas kita hitung kan dia hasilnya 000 gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kan boleh di screenshot aja kali ya kan kita ini ya. Bukan yang bagian ini ya. Kita save dulu. Nanti ditulis ulang di bukunya ya. Oke, udah? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, terus ada yang namanya, berarti tadi kita udah ya, ortogonal dan ortonormal. Terus proyeksi dari ortogonal. Nah, ini beda lagi ya. Mungkin kita lihat dulu dari bukunya tadi ya. Ya, ini cara pembuktiannya ya. Kalau kita ingat-ingat lagi rumus di nomor 20 ini ya, di bagian sebelumnya, ternyata bahwa theta itu adalah nilai dari dua ini ya, vektor tak nol U dan V. Di Rn yang kita definisikan formulanya seperti ini kemarin ya. Theta itu adalah nilai dari cos ini ya, pangkat min 1 dikali U kali V. Per panjang dari vektor U dikali vektor V. Nah, kalau misalkan tetanya adalah V per 2, jika dan hanya jika kali V-nya 0 gitu ya. Makanya keluar definisi bahwa U kali V itu sama dengan 0 disebut sebagai ortogonal gitu. Oke, ini sama ya. Nanti kalau misalnya dilihat di bukunya, ini udah titik normal ya. Oke, kembali lagi. Oke, sekarang masuk ke materi proyeksi ortogonal. Jika U dan V ini adalah dua vektor di Rn, dan V-nya tidak sama dengan 0. Maka U kita dapat nyatakan sebagai U itu adalah W1 ditambah W2. Yang dalam hal ini, W1 adalah proyeksi dari U pada V, dan W2 adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa W1 ya, jadi W1 ini adalah proyeksi U pada V. Ya. Jadi proyeksi U pada V, dan W2 ini adalah komponen dari U yang ortogonal sama V gitu ya. Yang tegak lurus dengan V ya. Oke. Terus gimana cara menentukan W1 dan W2? Oke, kita tinjau dari gambarnya ini ya. Tadi W1 adalah proyeksi U pada V gitu ya. Maka kalau ngomongnya proyeksi U pada V itu adalah perkalian skalar K dengan V. Jadi rumusnya nanti K dikalikan V gitu ya untuk W1. Nah, terus kalau W2 ini adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Maka U sama dengan ini W1 tambah W2. Maka nanti yang berubah adalah ini ya. W1-nya adalah perkalian skalar K dengan V. Nah, dia proyeksi ya. Nah, terus cara dapat K-nya dari mana? Nah, rumus K-nya dari sini.
U dikalikan V, kita bagikan sama normnya ini ya, normnya V kita kuadratkan. Nah, ini dari mana rumusnya? Nanti dari sini penjabarannya. U kali V, U-nya tadi adalah KV ditambah W2, baru dikalikan sama V ya. Dan nanti ini K dikalikan sama V kuadrat. Berarti kita kalikan keluar ya ini. KV dikali V jadi KV kuadrat, nanti ditambah W2 dikalikan V gitu ya. Kita kali keluar ini. Ya, terus sisanya hanya K dikalikan V kuadrat. Karena W2 dikali V itu sama dengan 0. Sebab W2 itu adalah ortogonal dari V. Jadi kalau ortogonal itu kan ketika kita kalikan ya, U kali V itu ya sama dengan 0. Nah, jadi pembuat nolnya di sini ya. Kan nanti keluar K-nya adalah U dikalikan V ini, kita bagikan sama norm dari V kuadrat ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini cara menghitungnya nanti ya. W1 itu adalah K dikalikan V, atau ini ya, K-nya ini dikalikan sama V. Dan W2-nya U dikurang W1. Atau sama dengan U dikurang KV ya. Karena W1 tadi kita definisikan sebagai KV. Sama dengan U dikurang K-nya, kita ganti ini, dikalikan sama V-nya yang ini gitu ya. Oke, mungkin boleh dicatat dulu. Dicatat di ini ya, screenshot. Dan saya jalan dulu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Nah, sekarang kita coba yang ini. Misalkan U adalah ini, dan V adalah ini. Tentukan proyeksi ortogonal U dan V pada komponen U yang ortogonal dengan V. Oke, coba dikerjakan pakai rumus yang di atas. Oke. Nah, nanti kalau sudah, silakan ngomong ya.
Ibu K-nya itu dapat di mana, Bu? Hanya pakai rumus yang itu. K sama dengan U kali V kuadrat yang ini. Ini K-nya. Rumusnya kan ini. Ya, jadi kalau menentukan proyeksinya, berarti kita harus tentukan W1 dan W2-nya ya. Kan pertanyaannya adalah proyeksi ya. Proyeksi. Kita hitung W1, W2. Bisa, hitung dulu U kali V-nya ya. U kali V gimana?
Ada yang sudah dapat? Itu Bu maksudnya yang W1 itu K dikali V itu sama aja kalau sama yang sama dengan itu Kak Bu. Iya, sama. K-nya Berarti hitungnya pakai ini. kalau yang Terus V. W1 Hmm, berarti hasilnya itu tetap anu ya Bu, ada 3 gitu. ada 3. Iya, ada 3. Yang W1-nya itu 68/21. Salah. Yang lainnya gimana? 68 kebanyakan 68. Ininya tadi berapa? Ininya 21 ya bawahnya ya? Iya, 21 bener bawahnya. Atasnya kebanyakan. Kalau Atasnya 32 per 60, 21, Bu. Atasnya berapa? 32 per 21. 32, bukan. U kali V-nya dulu deh, berapa U 60, kali V? U kali V-nya 8, Bu. 60/21. 8. Kok nggak bisa? U kali V yang ini yang dulu berapa? Coba. Satu-satu gak, Bu? Semuanya. U kali V, ini kan U. Ini V, gimana mengalihkan U kali V? Yo, gimana? Hasilnya 60/21 Kak Bu. Salah. Kebanyakan. Oh iya benar-benar 60/21 ya? Iya benar-benar benar. Karena U kali V-nya berapa, Sinta? Kenapa Bu? U kali V-mu berapa? Ya ini, ya ini. Yang ini berapa U nilainya? kali V-nya 15. Iya, 15. Betul-betul. Itunya 15. Nah, ininya 15. Yang bawahnya 21, ya kan? Nah, V-nya yang ini. Nah, Terus baru kalian dikalikan. dikalikan, ya. 15 kali 4, ya kan? Hmm, Kali yang lain. 2 kali V Bu. Iya, kali V. 4 kali 15 kan Yang 60. kali Ntar ya. Gimana caranya ya? Supaya ada papannya. Hmm, berkali. Kalau udah dapat 3 tuh dijumlahkan gak, Bu? Dapat 3 apa? Salah. Dapat W-nya 3. W1-nya. Ah, yang dijumlahkan dengan? Nah, Tiga-tiganya. Kan yang Kalikan. pertama tadi 60/21. Ya, terus Terus yang kedua lanjut apa? lagi Mm-mm. negatif 15 Ya, negatif 15 per per 21. 21. Habis itu 30/21. Habis itu Ya, dijumlahkan nggak, Bu? enggak. Sampai situ aja. W1. Dia kan vektor. Kalau dia norm, baru nanti dia dijumlah-jumlahin, Dijumlahkan. diakar-akarin itu. Oh, Tuh, terus ini. W2-nya itu gimana, Bu? Nah, W2-nya rumusnya ini. U dikurang W1. Bentar ya, ini agak bingung ya pakai ini ya. U dikurang W1. Oh, jadi yang tiga-tiganya tadi itu W1 semua. Iya, W1 semua. Makanya W1 kan ada 3 tuh vektornya. Oh, Ada 3 angka. Nah, U-nya juga ada 3, baru bisa dikurangkan. oh, Ya, iya, ini Bu. U, ini W1. Oke, nanti ini disederhanain dulu ya. Ini tadi kan dapatnya berapa? 60 ya? 60/21. 60/21. Kita kecilin lagi. Jadi berapa? Lagi? Lagi 3 ya? 7 ya? Ini jadi 20 gitu ya. Jadi dikecilin lagi.
disederhanakan. Oke, gimana W2-nya? Sederhanain dulu yang ininya ya. Biar angkanya kecil, nggak kebanyakan. Bu, itu langsung dikurangkan aja gak, Bu? Iya, langsung dikurangin aja. Sudah, Bu. Berapa hasilnya? Negatif 6/7. Ya, negatif 6/7, terus? Negatif 2/7 Mm-mm. sama 11/7. Ya, betul. Oke, yang lainnya dapet? Dapat, Bu. Dapat. Dapat. Oke. Ya, jadi kalau ini ya, ini kan pertanyaannya adalah, ya ini caranya ya. Di pertama kita hitung dulu U kali V-nya. Dapatlah 15. Terus kita hitunglah panjang dari vektor V, baru kita kuadratkan ya. Nah, di sini nanti dapat hasilnya. Oke, terus kita hitung W1-nya. Jadi dari data tadi ya, 15/21, kita kalikanlah satu-satu ke dalam. Ini kita sederhanain dulu ya. Terus W2-nya nanti kita kurangkan aja satu-satu ya. 2 dikurang 20/7. Dan seterusnya gitu. Oke. Ya. Bawa rambutnya flat. Nah, ini kalau di buku dia seperti ini ya. Jadi kalau di bukunya Harvard, dia pakai simbolnya A ya. Ya. Karena vektor W1 ya is to be scalar multiple ya dari A adalah perkalian scalar ya dari A. Kita bisa tuliskan W1 sama dengan K dikali A. Nah, nanti dia rumusnya sama. Kalau kita kan pakai V ya. Nah, dia pakai A di sini nanti. Nah, ini nanti kalau kita tuliskan lengkapnya seperti ini. Nah, jadi kalau di buku dia nulisnya gini ya. Sebenarnya nulisnya seperti ini ya. Proyeksi. Jadi A baru U ya. Dan bisa juga ya nulisnya seperti ini gitu ya. Jadi ini proyeksi U ya sepanjang A. Jadi kalau misalnya dia, kalau tadi kan pertanyaannya adalah ortogonal ya. Karena dia ortogonal, maka kita menghitungnya sampai W2. Nah, ini sampai sini sampai W2. Kalau pertanyaannya hanya sampai sini, vektor komponen gitu ya, dari V, di kalimatnya, kalau di sini bahasa Indonesia-nya kayak gini ya. Jadi kalau pertanyaan hanya tentukan proyeksi U pada V gitu ya. Berarti menghitungnya hanya sampai W1. Tapi kalau pertanyaannya tadi kan kita dari ini ya, hitunglah tentukan proyeksi ortogonal U pada V dan ya komponen U yang ortogonal dengan V. Nah, jadi ini komponen U yang ortogonal pada V, maka kita hitung sampai W2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini namanya vektor normal. Nah, vektor normal atau normal saja ya, adalah vektor yang tegak lurus dengan sebuah garis. Jadi tegak lurus dengan sebuah garis ya. Nih kalau ada garis dia tegak lurus. Nah, ini namanya vektor normal.
atau tegak lurus di sebuah bidang. Nah, ini bidangnya. Namanya faktor normal. Ini nanti ngitungnya yang N ini ya. N, dia simbolnya di sini N, kita sebut sebagai vektor normal, atau kita sebutnya normal aja boleh gitu. Jadi boleh sebut vektor normal atau normal, gitu ya. Ini rumusnya ya, terlihat seperti ini ya. Nah, ini jadi N itu sama dengan A, B. Nah, ini kemarin vektor posisi ya. POP ini ya. Berarti ini yang dari P kita kurangkan sama P0 ya. Ini, jadi P kita kurangkan sama P0. Nah, ini balik lagi ke pertemuan yang sebelum-sebelumnya lagi ya. Nah, jadi ini X kita kurangkan sama X0. Terus Y kita kurangkan sama Y0 gitu ya. Ini maksudnya vektor posisinya. Jadi boleh dilihat lagi di PPT yang kemarin ya, yang sebelumnya. Nah, M dan POP ini dia ortogonal. Ortogonal kan tegak lurus ya juga. Sehingga N kali ini adalah 0 gitu ya. Nanti rumusnya ini. A di A ini yang di atas ini ya. Ini PX, Y. Jadi kalau misalnya ada sebuah bidang, ini kan pasti ada titiknya nih. Kalau kita di koordinat kartesius, ini ada titiknya, ini ada titiknya ya. Ini di tengahnya juga ada titik gitu. Nah, jadi kita bisa menghitung gitu ya. Nanti A dikalikan X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, sama kalau untuk di bidang. Oke, kalau di bidang berarti dia ada 3 gitu ya. Ada sampai Z. Karena kalau bidang dia kan ada 1 garis lagi ya. Oke, boleh di ini dulu. Di screenshot dulu ya. Udah? Sudah, Bang. Oke. Kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Persamaan, misalkan gini. Persamaan 7X dikurang 1 ditambah 2Y ditambah 3. Nah, ini sama dengan 0. Menyatakan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, -3 ya. Bener ya, ini kan 1, ini 3 ya. Karena ini kan negatif, karena di soal kan dia negatif ya, di rumusnya dia negatif, maka ketemu negatif lagi positif dia di sini ya, makanya jadi Y plus 3. Kalau di sini kan rumusnya memang negatif, karena ini positif, maka dia tetap negatif di sini ya, X kurang 1. Menyatakan persamaan garis lurus yang melalui titik ya, dengan normalnya berapa? Berarti kita bisa lihat normalnya itu kan yang bagian ini ya. Nah, N itu sama dengan A, B. Jadi yang bagian normal itu adalah yang ini, N sama dengan A, B. Berarti ini normalnya berapa? Normalnya adalah 7 dan 2 gitu ya. Berarti titiknya adalah 7,2 itu normalnya. Tuh. Ini kita baca di sini ya, A, B-nya gitu. Terus kalau misalkan ada 3 nih, ada 2X min 3, min 5Y tambah 6, dan 7Z sama dengan 0. Nah, ini adalah menyatakan persamaan bidang yang melalui titik 3,6,0 ya. Ini 3, 6, dan 0 ya. Nah, berarti normalnya berapa? Normalnya adalah 2, ini negatif 5 ya, ditambah 7, berarti positif 7. Jadi 2, negatif 5, dan 7. Ini adalah vektor normalnya. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini misalkan, carilah persamaan bidang, ya, jadi, nah ini rumusnya kayak gini, persamaan bidang nanti. Yang melalui titik P, 2,6,1, dan tegak lurus dengan N. Nah, gini ya. Ya. Dan tegak lurus dengan N sama dengan 1,4,2. Oke, boleh coba dihitung kira-kira gimana rumusnya? Jadi ini yang ini tuh titik ini ya. Ini tuh titik P-nya. Berarti titik yang ini ya.
Terus satunya lagi itu yang N-nya. N-nya udah diketahuin. Nah, kalau ini enggak ya. Ini X, Y, Z-nya enggak diketahuin. Maka kita tulis saja X, Y, dan Z-nya. Coba. Persamaannya kira-kira seperti apa? Boleh dikerjakan? Itu langsung dimasukkan aja gak, Bu? Iya, langsung aja. Sudah, Bu. Sudah, berapa dapatnya? 1 dalam kurung X kurang 2. Itu disederhanain lagi. Di ini lagi. Dioperasikan lagi. Kan ada 2. Sebelahnya ada 24 Oh, ya kan? iya ada Ya, 4. samakan dulu variabelnya. Oh, iya, ya. Dihitung nggak, Bu? Disusun aja persamaannya jadi apa? Jadi apa persamaannya? 1 dalam kurung X kurang 2 ditambah 4 dalam kurung Y kurang 6 ditambah Z dalam kurung Z kurang 1. 2 dalam kurung Z kurang 1. Iya, nah itu kan ada yang angka, ada yang variabel kan? Iya. Nah, angkanya disamain sama angkanya, yang Bisa. konstantanya. Nanti yang variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Jadi kalau kayak kita menyusun persamaan aja gimana? Persamaan kan Oh, biasa dikalikan ke tulisnya dalam kurung AX gitu ya. ditambah BY misalnya. Nanti Oh iya, bentuknya iya. seperti itu. AX ditambah BY ditambah Z nanti ditambah Mantap. X tambah BY tambah Z tambah CZ gitu ya, tambah huruf D gitu ya. D-nya adalah konstanta gitu. Hmm. Sudah, Bu. Berapa? X ditambah 4Y ditambah 2Z dikurang 28. X tambah 4Y ditambah 2Z dikurang 28. Tuh, sama dengan? Nol. 0, Bu. Ya, sama dengan 0. Bener ya? Nah, ini udah dapat ya? Udah. Ya, oke. Udah. Ya, sebentar ya. Oke, nanti jadinya dapatnya seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaannya ya, persamaan bidang.
yang dia melalui titik ini dan tegak lurus dengan vektor normal. Jadi persamaannya ini. Kalau secara umum, ya persamaannya kita seperti biasa menuliskan ya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. Atau AX tambah BY tambah C, CZ tambah D. Ini untuk yang vektor normalnya ABC gitu ya. 3 bidang. Nanti kelihatan dia dari sini ya. Ini kan 1 berarti X. Ini positif berarti ditambah 4Y, ini ditambah 2Z. Nah, nanti yang D-nya yang dicari gitu. Nah, ini kalau misalkan ya, carilah persamaan bidang yang melalui titik ini. Nah, ini titiknya. Titiknya yang dikasih tahu. Nah, maka nanti bisa dimasukin seperti ini ya. Jadi 3A tambah 2B tambah C tambah D. Karena D-nya nggak bisa dihitung ya. Karena nggak ada informasi lebih di sini. Nah, nanti dia ngitungnya pakai SPL. Nanti pakai SPL, pakai eliminasi Gauss gitu ya, kita bisa nentukan nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, tapi nanti solusinya dia akan berbentuk parametrik. Nah, karena banyak bidang ya, karena banyak sekali bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Karena dia banyak solusi, nanti kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 itu kan banyak ya solusinya. Nanti dia pasti pakai parametrik. Nah, ini teman-teman ini masih belum ini ya. Kalau yang parametrik kemarin yang tugas sama yang kemarin UTS gitu ya, masih banyak yang belum menyelesaikan solusinya ke dalam parametriknya ya, masih ada yang salah gitu ya. Dicoba belajar lagi ya yang untuk parametrik itu gimana. Oke. Ini adalah selanjutnya jarak sebuah titik ke garis dan ke bidang. Ya, jadi memang untuk materi vektor ini dia sangat luas gitu ya. Oke, mungkin ini kita lewatin aja ya. Bisa dibaca-baca aja. Kita akan masuk ke materi berikutnya aja ya. Ini sih saya nggak terlalu ini nih ya. Nah, ya, belum saya buka ternyata. Ya, kita masuk ke ini ya, perkalian silang atau cross product. Jadi tadi materinya kita akan sampai vektor normal, baru ke selanjutnya ke sini ya, perkalian silang. Jadi kemarin ada cross product, kemarin kan perkalian titik, ada kali titik. Sekarang ada yang namanya cross product atau perkalian silang. Nah, ini beda sama yang kemarin ya. Oke. Jika U adalah U1, U2, U3 gitu ya. Dan V adalah V1, V2, V3. Ini adalah dua vektor di R3. Maka perkalian silang atau cross product antara U dan V adalah, nah, ini rumusnya seperti ini kalau misalnya kali silang. Jadi sama kali titik kemarin ya. Jadi kalau kali silang adalah U2 kita kalikan sama V3 dikurang U3 kali V2, koma. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini U3 kali V1 dikurang U1 kali V3, baru koma. U1 kali V2 dikurang U2 kali V1. Nah, ini yang ketiganya. Jadi ngitungnya seperti ini gitu ya. Nah, ini. Nanti kalau dituliskan ke dalam ini ya, matriks. Nah, dia nulisnya seperti ini. Ini U2, U3, V2, V3 dikurang U1, U1, U3, V1, V3. Terus U1, U2, U1, U2, V1, V2. Nah, ini kan kalau misalkan ada garis seperti ini ya. Kemarin itu apa kalau misalkan ada garis kayak gini? Berarti? Determinan, Bu. Ya, determinan. Makanya rumusnya jadinya U2 kali V3 kita kurangkan sama U3 dikali V2 ya. Menghitung determinan matriks 2 kali 2. Kemarin seperti itu kan? Nah, jadi nanti caranya gini ya, tapi ini ada negatifnya ya. Jadi nanti yang pertama ini nggak ada negatif positif, nanti baru ini negatif, ini positif gitu ya rumusnya. Nah, ini tipsnya. U1, U2, U3.
V1, V2, V3. Jadi ini disusun dia. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Terus U1, U2, U3, V1, V2, V3. Jadi disusun 3 kali ya. Baru untuk yang kolom pertama itu dia ngambil yang sebelah sini dulu. Nih. Ini tipsnya untuk menghafal aja. Ini di sini. Terus yang keduanya itu dia ngambilnya sebelah sini sama sebelah sini. Terus kalau yang ketiga dia ngambil di sebelah kiri. Jadi yang pertama dia ngambil 2 kolom di sebelah kanan. Untuk yang kedua dia ngambil kiri dan kanan. Kalau yang ketiga dia ngambilnya kolom sebelah kiri aja gitu ya. Oke, perkalian silang ini menghasilkan vektor ya. Kalau perkalian titik tadi kita menghasilkan skalar ya. Tadi U titik ya, yang tadi yang kita kerjakan tadi dari tadi ya. Bisa tutup belum dulu ya. Kalau yang tadi kita hitung ini ya, kan? Ini kan hasilnya skalar ya. Nah, kalau misalkan sekarang perkalian silang, dia bukan skalar isinya. Nah, dia menghasilkan ini salah, vektor ya. Nih, jadi kalau perkalian silang dia hasilnya adalah vektor, kalau perkalian titik dia hasilnya skalar. Oke, kita coba ya yang ini. Coba, misalkan U sama dengan ini. Ya, misalkan U-nya itu 017, V-nya 145. Maka U kali V-nya berapa? Nah, coba. Kalau kita susun ke dalam bentuk matriks, nah bentuknya seperti ini kan? Nah, jadi 017. Jadi kita susunnya berurut ya. 017 lalu 145. Nah, coba kerjakan. Hitung kali silangnya. U kali V-nya berapa? Coba. Oke, coba kerjain ya. Saya ke belakang dulu sebentar.
Gimana? Udah dapet? Sudah. Belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Berapa hasilnya? Ada 3 angka ya? Negatif 23,7 Negatif 23. Hmm, koma min 1. iya, benar. Yang lainnya dapat? Dapat, Bu. Oke, dapat ya. Udah, Bu. Oke. Ya, ini hasilnya ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan kita pakai aturan ini ya, tangan kanan ya. Jadi, kita misalkan U dikali V itu adalah W gitu ya. Jadi kan ini misalnya ini ada vektor U sebelah sini ya. Vektor V sebelah sini. Atasnya ini ya, ibu jarinya ke atas U kali V-nya. Kita sebut sebagai W gitu. Nah, pada contoh satu sebelumnya, kita dapatkan tadi U-nya adalah ini dan V-nya adalah ini. Gitu ya. Nah, maka tadi kita kalikan U kali V, tadi dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, oh ini tadi pembuktiannya ya. Jadi kalau misalkan U kali V itu sama dengan W, maka W ini akan ortogonal dengan U, dan W juga akan ortogonal dengan V gitu ya. Ini nih tanda seperti ini ortogonal. Nah, kita akan buktikan apakah memang dia ortogonal. Nah, cara ngitung ortogonal tadi seperti ini ya. Kita kalikan aja, kali titik ya. Di W dikalikan U. Jadi ini W-nya kita kalikan sama U-nya gitu ya. Ternyata hasilnya 0. Nah, berarti dia benar ya. W itu dia ortogonal sama U. Terus kalau kita kalikan sama V, dia juga hasilnya 0. Berarti W juga ortogonal dengan V gitu ya. Oke, ini aturannya ya. Dia pakai ini atasnya jarinya yang U kali V ya.
U-nya yang ke sana, V-nya yang ke sini gitu ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di buku ya. Ini bukunya. Oh, dia nggak membahas ya tentang itu ya. Oke, dia langsung ke propertiesnya aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya ya. Dari Sifat-sifat bawah. perkalian silang. Oke, sifat-sifat perkalian silang. Ini U kita kalikan V itu sama dengan negatif V dikali Q gitu ya. Karena tadi kan kalau misalkan U kali V itu kan ada negatifnya ya di tengahnya itu ya. Nah, jadi sifatnya itu kalau U kita kalikan V itu akan sama dengan V dikalikan U baru dikalikan negatif. Terus kalau U kalikan V ditambah W, ini akan sama dengan U dikali V ditambah U kali W. Nah, ini sama ya, sifatnya seperti itu. Terus U tambah V kita kalikan W, dia akan jadi U kali W ditambah V kali W. Ya, ini kalikan ke sini ya. Terus ketika ada skalar, kita kalikan dengan vektor U dikali vektor V, dia akan jadi KU dikalikan V, atau U kita kalikan sama K dikali V ya. Karena dia ini skalar, jadi kalau skalar dia bisa aja masuk ya. Terus ketika vektor U kita kalikan sama vektor 0, itu akan sama dengan vektor 0 kita kalikan U, kan sama dengan vektor 0. Dan kalau vektor U kita kalikan sama U ya, jadi vektor dia kita kalikan sama dirinya, maka akan sama dengan 0. Nah, ini untuk sifat-sifat dari perkalian silang. Perkalian silang ya, hasil kali silang ya. Nah, terus ini untuk sifat dari perkalian silang dan perkalian titik. Ya, ini jadi jika U, V, dan W ini adalah vektor di ruang 3, maka jadi U kita kalikan dot produknya kalikan sama U cross, jadi U dikalikan V ya. Nah, ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena U dikalikan V itu tadi kan W ya. Ternyata dia ortogonal gitu ya. Jadi dia ortogonal terhadap U. Jadi nanti ini 0. Makanya U dikalikan ini nanti dia 0. Terus U dikalikan V, dia akan ortogonal terhadap V. Maka dia hasilnya adalah 0 juga. Terus kalau misalnya U kita kalikan V, ya, ini ada normnya, kita kuadratkan, itu akan sama dengan norm U dikuadratkan dikalikan norm V dikuadratkan dikurang U kali V dikuadratin ya. Jadi ini sebutannya adalah identitas Lagrange. Nah, ini untuk sifat identitas Lagrange. Terus yang D-nya U dikalikan V dikalikan W ini akan sama dengan U dot W ya. Jadi dot produknya U dot W itu dikali V dikurang U dot V gitu ya, dikalikan W gitu. Ini adalah hubungan antara cross dan dot product. Ya, ini sama nanti hubungan antara cross dan dot product gitu ya. Ini nanti sifatnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini menurut kesamaan Lagrange. Oke. Menurut kesamaan Lagrange, ya, jadi U dikalikan V, Pak ya, itu kan akan sama dengan ini ya. U dikuadratkan dikalikan V norm V dikuadratkan dikurang U dikali V ini dikuadratin ya, jadi U dot V kita kuadratkan. Nah, ini tetap ya. Nah, U dot V-nya ya rumusnya kan kemarin seperti ini ya, jadi seperti ini rumusnya U dot V-nya, maka diganti ya, jadi norm U dikali norm V dikali cos theta. Nah, ini dikuadratkan. Karena ini dikuadratkan, maka masuklah ke sini kuadratnya. Jadi U kuadrat dikali V kuadrat
nanti dikali cos kuadrat theta ya. Jadi kena kuadratnya semua. Lalu ini jadi ini tetap. Nah, ini nanti jadinya kalau kita kalikan ke sini ya, maka hasilnya ini. Kalau cos kuadrat theta kita kalikan sama ini, nanti hasilnya ini. Nah, kalau sampai sini paham ya? Cara merubah yang ini, baris 3 menjadi baris 4. Paham ya? Bingungkah kalau yang mengubah baris 3 menjadi baris 4? Bisa ya? Jadi misalkan U kali V-nya ini kita sebut sebagai A gitu ya. Kita sebut sebagai A. Maka di sini kan A dikurang A cos kuadrat theta gitu kan. Nah, ini kan A-nya sama, maka kita harus di depan saja A, berarti ini 1 dikurang cos kuadrat ya. Jadi A kali 1 ini adalah A dikalikan cos kuadrat theta adalah ini. Gitu ya. Saya rasa ini nggak terlalu susah. Lalu ini masuk ke identitas trigononya ya kan. 1 min cos kuadrat theta itu akan sama dengan sin kuadrat theta ya. Karena sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu adalah 1. Berarti 1 kurang cos kuadrat theta berarti sin kuadrat theta. Nah, nanti jadi rumusnya U dikalikan V itu adalah, nah ini kan ada kuadratnya ya. Kita hilangkan kuadratnya ya. Akarkan. Maka nanti hasilnya adalah ini ya. U kali V kali sin theta. Di mana theta adalah sudut antara U dan V. Oke. Sampai sini dulu bisa ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah perkalian silang vektor satuan standar. Nah, kalau lihat dia satuan, itu pasti nanti hubungannya sama IJ, terus sama angka 1 ini. Kalau dia ngomongnya vektor satuan gitu ya. Jadi setiap vektor V1, V2 di R2, kita dapat nyatakan sebagai kombinasi linear, ya kan? V adalah V1I ditambah V2J. Kalau di R3, berarti V1I ditambah V2J ditambah V3K. Ya. Nah, ini kalau perkalian silang I dan J. Nah, berarti ini I-nya ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Yang pertama kita ambil yang kolom ini ya, 0, 0, 1, 0. Baru negatif, yang ini dan yang ini ya. Kolom 1 dan kolom 3. Baru yang ketiga ini adalah yang sebelah kiri ya. Nanti dia hasilnya adalah 0, 0, 1. Ternyata kalau I kita kalikan J, hasilnya ternyata adalah K. Gitu ya. Jadi pas kita kalikan I kali J, ternyata hasilnya malah K gitu ya. Nah, ini jadi sifatnya. I kali J nanti K, kalau J kali I nanti jadinya negatif K. J kali K itu adalah I, K kali J itu negatif I. Nah, jadi nanti dia bacanya gini ya kayaknya. Ini kalau misalnya searah jarum jam ya, ini dia positif. Jadi I kita kalikan J, nanti hasilnya K. Terus J kita kalikan I. Nah, ini kan berlawanan ya, kita muter arah jarum jam ya. Kalau tadi kan kita ke arah sini ya, ke kanan nih muternya nih. Jadi I kita kalikan J nanti jadi K. Bener ya, positif. Terus J kita kalikan sama I. Nih, ke sini. Nanti ini kan berlawanan nih. J kalikan I kan hasilnya harusnya K ya. Tapi karena kita berlawanan, maka nanti hasilnya negatif K. Terus J dikalikan K. Nah, J kalikan K. Karena kita searah jarum jam, maka I-nya positif. Nih. Terus K kali J. Nah, ini K kali J, berarti dari sini ke sini ya. Nah, ini negatif nih. Karena berlawanan. Terus K kali I. K kali I.
Nah, ini searah nih. Berarti jadi J. Terus I kali K. I kali K nanti berlawanan lagi nih. I ke K kan. Ke kiri dia nih muternya. Nah, berarti nanti hasilnya negatif J. Nah, ini cara mudah untuk mengingat ini ya. Oke. Lalu kalau kita tuliskan ya, misalkan U-nya tadi mengandung U1, U2, U3. Berarti kalau kita tuliskan vektor satuannya jadi kayak gini kan, U1I ditambah U2J ditambah U3K. Terus V-nya jadi V1I ditambah V2J ditambah V3K. Nah, baru kalau misalkan kita menggunakan ya, ini ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor jadinya U kali V ya. U kali V, maka jadinya U2V3, dia ngambilnya ini ya, plus nih ya. Jadi nanti dapatnya seperti ini ya. U2V3, V2V3. Nah, seingat kemarin cara menghitung ekspansi kofaktor? Ya, semoga nggak lupa ya. Jadi kalau ekspansi kofaktor kan kita ambil baris mana gitu ya. Kalau misalkan ini dia ngambil baris pertama nih. Dia baris pertama, rumusnya kan A11 dikali C11. Kemarin rumusnya ekspansi kofaktor ya. Jadi A11 dikali C11. Terus ini A11, C11-nya adalah, kok C11-nya ya. Oke, boleh deh. Jadinya -1 ya, -1. Harusnya ini ditambah J ya. Harusnya seterusnya AIJ ya. AIJ dikali CIJ. CIJ-nya adalah -1 pangkat I tambah J dikali MIJ ya. MIJ adalah minornya. Nah, C11-nya kan negatif 1, 1 tambah 1. MIJ-nya berarti kita menutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini baris pertama, ini baris pertama, kolom pertama ya. Nah, ini yang kita tutup. Berarti hasilnya nanti ya, ini ya, U2V3 gitu. Kayaknya di sini nanti jadi U2, U3, V2, V3 gitu. Terus yang satu lagi kan berarti kita ambil yang ini ya, yang J-nya itu adalah baris 1 kolom 2 berarti A12 dikali C12 berarti A12 dikali -1 1 tambah 2 M12 berarti kita tutup baris 1 dan kolom 2-nya berarti sisa U1 P1 U3 dan P3. Oke. Nah, ini kan pangkatnya jadinya negatif ya. Karena negatif 1 pangkat 3, maka ini negatif 1. Makanya ini negatif. Nah, ini J-nya ini adalah A-nya. A12-nya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini ekspansi kofaktor ya. Saya review aja sedikit. Oke. Kita lihat lagi contoh 1. U-nya adalah 01J. Berarti kita tuliskan kan I-nya nggak ada ya. Berarti I-nya 0. Maka kita tuliskan J-nya saja langsung. J ditambah 7K. Terus V-nya adalah I ditambah 4J ditambah 5K. Berarti U kali V-nya berapa? Coba dihitung. U kali V-nya apa? Gimana? Ya, coba hitung ya. Udah siang nih ngantuk ya. Ini dulu ya. Coba kerjain ya.
Nah, jadi kalau pakai vektor satuan, ini nanti bentuknya bukan kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita pakai itu di hasilnya ini ya. Vektor baru koma, vektor koma gitu ya kan. Nah, kalau sekarang dia nyambung ya. Jadi nanti bentuknya ada ininya ya. Ada negatif positifnya di dalamnya dan ada IJ-nya gitu. Ya, seperti menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Tapi untuk A11-nya kita pakai IJK gitu ya. A11, A12-nya ya. Jadi ininya A11-nya ini adalah A12-nya dan ini adalah A13-nya gitu ya. Ya, ini nanti hitungnya pakai rumus yang ini, yang di atas nih. Coba hitung, gimana? Itu Bu, 7J dikurang K. Apanya? Hasilnya Hasilnya? Bu. Belum, salah. Hitungnya seperti ini, Vicky, sampai selesai, udah. Sudah Bu. U2, V2. Iya, yang ini udah. Ini peka kayak gini, kayak yang atas ini. Ini udah. Yang nol nggak usah dihitung kan Bu? Yang bawah, maksud itu maksudnya? Yang nol, yang nol. Iya, yang nol enggak. Tapi kan nolnya ditulis kan? Kalau dihitung nolnya ditulis dong. Kan nanti dikali nol Bu, jadi hilang Hmm. nol ya. Iya, nggak apa-apa. Tulis aja kan nanti kan dia kena perkalian ini kan. Ya udah nol. Tapi nanti kalau ke sini kan ada dikurang kan? Nah, nanti dikurang angka berapa? Nah, ini kan nanti dia di pengurangan kan hasilnya. Negatif 23I gak Bu? Berapa? Negatif Negatif. 23 Iya, negatif 23i. ditambah 7J Heeh. dikurang K. Iya, betul. Negatif 23i ditambah 7J dikurang K. Ya, yang lainnya dapat? Nah, yang lainnya? Iya, Bu. Dapat, Bu. Dapat ya. Ya, ini caranya ya. Kayak saya tuliskan ini. Tampilkan ini kan 14 ya. Ini 14 nih 017 kita tuliskan dulu 145. Atasnya IJK gitu ya. Lalu ini kita ngambil yang tadi ya. Jadi 1475 di sini ya. Baru I dikalikan A11-nya dikurangkan sama yang ini dan ini ya, tengah. Terus ini yang satunya ini dan ini gitu ya. K. Nah, nanti ini 1 kali 5 kan 5. Kita kurangkan 4 kali 7, 28. Jadi nanti hasilnya adalah negatif 23i ditambah 7J dikurang K ya. Oke, ini operasi sederhana aja. Ya, bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana aplikasinya. Jadi, gimana aplikasi geometri dari perkalian silang. Ya, jadi perkalian silang itu bisa kita gunakan untuk menghitung luas area paralelogram. Paralelogram itu kayak seperti ini ya, jejer genjang mungkin ya. Area paralel yang dibentuk oleh dua buah vektor ya. Jadi ini vektor U-nya ke sini, maka sepanjang ini kita namakan sebagai norm U ya. Terus ini vektor V yang ke atas, maka sepanjang ini kita namakan vektor V. Berarti luas paralelogramnya itu sama dengan A ya, kita sebut A, di mana A adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya apa? Alasnya ini ya. Ini alasnya nih. Alasnya adalah U.
ya, norm U, panjang U dikalikan sama tingginya ya, vektor V dikalikan sama sin tetanya. Jadinya U kali V. Nanti ini adalah kesamaan Lagrange. Nanti ke atas lagi ya. Yang tadi, oke, kita masuk ke yang ini aja nih. Tentukan luas segitiga yang ditentukan oleh titik P1 2,2,0, P2-nya ini, P3-nya ini. Nah, ini oke. Nah, ini luas segitiga yang ditentukan oleh P1. Nah, P1-nya ini, P2-nya ini, P3-nya ini. Nah, terus pertanyaannya adalah luas segitiga. Berarti kalau luas segitiga adalah setengahnya dari gambar ini gitu ya. Karena kan segitiga. Nah, berarti kita hitung dulu U-nya yang mana gitu ya. U-nya adalah P1, P2. Nah, nanti U-nya berarti posisinya ya P1, P2. Berarti P2 kurang P1. Nah, ini cara menulisnya memang P1, P2. Tapi nanti dalam proses menghitungnya adalah P2-nya kita kurangkan sama P1. P2-nya tadi adalah min 1, 0, 2. P1-nya adalah 2, 2, 0. Nah, berarti kita kurangkan salah satu. Min 1 kita kurangkan 2. Jadinya negatif 3. Terus 0 dikurangkan sama 2. Jadi negatif 2. Baru 2 kita kurangkan sama 0. Jadinya 2 gitu ya. Terus V-nya itu adalah P1 sama P3-nya. Nanti dapat faktornya min 2, 2, 3. Nah, berarti nanti U kali V ya. U kali V-nya berarti kita dapat nanti. Kan dapat nih vektor U-nya. Nah, ini vektor V-nya. Nanti kita dapat perkalian silang dari U kali V. Nah, terus luas paralelogramnya kita dapatkan seperti ini. Tadi luas paralelogram dari atas nih ya. Jadi luas paralelogram itu rumusnya ini. U kali V, norm dari U kali V ya. Nah, makanya dicari dulu norm dari U kali V-nya. Nanti dapat angkanya ini. Nah, tapi luas segitiga tadi itu adalah setengah dari paralelogram. Jadi setengah kali 15. Itu adalah 7,5. Gitu ya. Sampai situ dulu bisa kami. Mungkin saya kasih contoh dulu, kasih soal dulu ya. Oke. Coba ini ya. Carilah luas segitiga nih ya. Sama ya, cari luas segitiga. Titik sudutnya saya ubah. P. Kalau biru ini kelihatan nggak? Nggak ya. Ini P itu 2,6 min 1. Lalu Q-nya adalah 1,1,1. R-nya itu 462. Oke, coba dihitung luas segitiganya. Ini nanti hasilnya ada akar-akarnya, nggak apa-apa. Tidak usah dikeluarkan akarnya.
Itu di bawahnya masih ada langkahnya ya, Bu? Apa? Kenapa? Yang di bawahnya itu masih ada langkahnya lagi kan, Bu? Setelah Ya, dikalikan ya. tuh. Bentar ya, saya... Hmm. Oh, dikali 1/2. Gimana, udah dapet? Belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, berapa hasilnya? Akar 374/2. Iya, 374/2. Ya, kurang bagus ya angkanya ya.
Oke. Oke, yang lainnya dapat ya? Hapus dulu. Oke, selanjutnya ini untuk menghitung volume ya. Nah, hitung volume parallelepiped ya. Jadi ini bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 buah vektor. Kalau tadi ya hanya 2 ya, 2 buah vektor. Oh, ini ada P1, P2, P3, ini juga 3 ya. Tapi ini untuk luas ya. Nah, ini untuk 3 dimensi untuk volume ya. Misalnya. Oh, enggak ya. Tadi kan U dan V saja ya. U dan V ya. Sekarang U, V, dan W ya. Oke. Misalkan kita tinjau ada 3 vektor. U, U1, U2, U3. V-nya adalah V1, V2, V3. Terus W-nya W1, W2, W3. Ini kalau dia gambarnya ini ya, 3 dimensi. Ya, jadi arahnya seperti ini. Terus kalau kita kalikan ya, berarti ini nanti U dot V kali W ya. Nah, nanti kalau dituliskan seperti ini, nah nanti hasilnya ini. Nah, ini nanti dicari determinannya gitu. Nah, nilai mutlak dari determinan atau U dot V kali W ini menyatakan volumenya. Ya, kita langsung aja masuk ke sini ya. Oke. Misalkan ini ya, tentukan volume yang dibentuk oleh 3 buah vektor. Jadi ada U, 3I dikurang 2J dikurang 5K. Berarti kita susun ya, U-nya di sini U1, U2, U3. Ini 3, negatif 2, negatif 5. Terus V-nya ini ada 1, 4, dan negatif 4. Lalu W-nya ini ada 3 dan 2 ya, berarti I-nya 0, karena I-nya tidak ada. Berarti 0, 3, 2. Nah, berarti cara kita mendapatkan nilai volumenya, kita cari determinannya. Gimana cara cari determinan? Kemarin sudah diajarin ya. Bisa pakai ekspansi kofaktor. Atau mau pakai metode Sarus. Oke, coba cari dulu nih. Determinannya berapa nih? Pakai ini aja. Pakai ekspansi kofaktor. Coba. Ini kan ada angka 0 nih. Nah, berarti kalian bisa ambil baris ketiga atau kolom ke-1. Gitu. Coba cari determinannya berapa. Ada yang sudah dapat determinannya? Pakai yang baris 3 atau kolom 1 aja. Mau pakai sarus juga boleh ya. Kalau pakai sarus berarti dituliskan ulang. 310 gitu ya. Negatif 2, 43. Jadi dikalikan. Ini lumayan panjang ya. Jadi lebih enak kita pakai ekspansi kofaktor aja. Kalau ekspansi kofaktor kita cukup ambil baris 3 atau kolom 1 gitu ya. Itu Bu, 49 Bu. 49 ya, betul. Kalau menghitungnya nggak pakai ini ya. Ya. Ya, 49 ya. Kamu pakai apa? Baris 3 atau kolom Bu.
Pakai apa? Pakai kofaktor. Iya, pakai kofaktornya pakai apa? Baris itu baris pertama. Baris? Pertama. Oh, baris pertama kan pakai. Iya. Oke, baris pertama berarti sama kayak ini ya. Jadi nanti kalau mau pakai baris 1, baris 2, baris 3 itu hasilnya pasti sama ya. Kalau baris 1 berarti ini ya, ini 3-nya ya, A1-1-nya. Baru kita ambil ininya ya. Kita kalikan dulu sama negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat ya. Negatif 1 pangkat I ya, I tambah J. Oke, nanti hasilnya adalah 49. Oke, berarti volumenya itu adalah 49. Oke, tadi saya belum ini ya, clearin ini. Oh, ini tadi belum clear ya. Nah, jadi kalau ini itu 2 vektor ya. Kenapa 2 vektor? Karena ini arah ke sini kita sebut sebagai U, arah ke atas ini kita sebut sebagai V gitu ya. Nah, ini namanya 2 vektor ya, walaupun titiknya ada 3. Makanya kita cari dulu vektor U-nya apa. Nah, vektor U itu kan ini ya, berarti dari P1 ke P3 gitu. Oh, ini kalau di sini V ya. Bisa terbalik ya. Oke. Jadi boleh U-nya ya itu boleh ke atas, boleh ke bawah sama aja ya. Kalau di sini dia U-nya ke samping, ini ke atas ya. Oke. Jadi nanti boleh seperti itu ya. Jadi nanti ini U misalnya, ini V gitu ya. Nah, terus kalau yang ini 3 vektor. Karena ada yang U ke sini. Jadi kalau misalnya ditulis, ini mungkin ada banyak ya. Mungkin kalau misalnya ada titik-titik gitu, nulisnya berarti ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti ada 4 titik di sini. Jadi U ke V, U ke W, U ke V ya. Ini U, ini V, ini W ya. Nah, jadi nanti determinannya seperti itu. Kalau misalkan dia 2 vektor berarti dia IJ saja. Kalau 3 berarti sampai IJK ya. Oke, kita coba soal lagi ya. Misalkan ini tadi udah ya, 49. Oke, ini tafsiran geometri dari determinannya. Jadi kalau kita kembali ke determinan, misalkan U-nya adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2, ini adalah vektor di R2, berarti luas paralelogram itu adalah nilai mutlak dari determinan ini ya. U1, U2, V1, V2. Terus kalau misalnya dia ada 3 vektor, berarti dia adalah nilai mutlak dari ini ya. U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Itu untuk menghitung volume. Jadi kalau 3 itu untuk menghitung volume, kalau 2 itu untuk menghitung luas paralelogramnya. Ya. Oke, kita coba dulu satu lagi ya nih sebelum habis, sudah mau habis materinya. Tentukan luas paralelogram yang dibentuk oleh 2 buah vektor U, 4I ditambah 3J, dan V-nya adalah 3I min 4J. Nah, berarti pakai rumus yang ini ya. Coba dihitung. Dibagikan nilai mutlak, Bu. Bukan. Nilai mutlak itu dia maksudnya adalah determinan. Tapi kalau misalkan, oh iya, ya dikalikan nilai mutlak ya, karena dia ini ya, luas ya. Karena hasilnya negatif ya. Iya. Iya, ya, benar-benar. Dikalikan nilai mutlak ya, karena dia kan luas dan volume. Luas dan volume kan tidak ada yang negatif ya, jadi dikalikan sama nilai mutlak. Berapa dapat hasilnya? 25. Iya, betul, 25. Ya, hitung seperti biasa ya, pakai determinan. Kita susun dulu
Yang U-nya di atas, yang V-nya di bawah gitu ya. Karena ini kan negatif 4J, maka ininya negatif ya. Oh, saya udah on ya. Oke, nanti hasilnya negatif 25. Nah, karena dia adalah luas paralelogram itu gak ada tanda negatif, maka ke sini ya. Karena nilai mutlak. Jadi hasilnya 25. Oke, satu lagi. Kita coba hitung ini ya. Misalkan 3 buah vektor di R3 berikut memiliki titik asal yang sama. U-nya ini, V-nya ini, dan W-nya ini. Nah, perhatikan bahwa ketiga buah vektor itu terletak pada satu bidang yang sama. Kita Itu cari volumenya juga, Kak. Volumenya, Kak, Bu. ya cari volumenya ya. Cari volumenya dulu, baru kita bisa lihat dia itu berada pada satu bidang yang sama atau enggak. Nol, Bu. Hasilnya nol, Bu. Iya, 0 ya sebenarnya ya. Oke, yang lain dapat ya. Oke, karena mohon maaf ya. Karena determinannya 0, berarti volumenya ini adalah 0 ya. Berarti volume paralelnya itu 0, berarti dengan kata lain ketiga buah vektor tersebut terletak pada bidang yang sama. Jadi kalau misalnya dia determinannya 0, berarti dia terletak pada bidang yang sama ya. Karena kalau 0 itu kan nanti dia ini ya masuknya ya, ortogonal ya, pada bidang yang Iya. sama. Bentar, kita kembali ke gambar ya. Oh, nggak ada ya gambar yang pertama tadi ya. Yang PPT pertama ya. Jadi kalau dia 0, karena kan dia ortogonal ya. Kalau ortogonal itu berarti dia kan tegak lurus di bidang yang sama ya. Makanya dia nanti determinannya 0, dia berarti berada pada bidang yang sama. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait materinya. Kita udah selesai materinya. Nanti minggu depan mungkin kita akan masuk ke ruang vektor umum ya. Mungkin nanti boleh sambil dipelajari, dilihat di bukunya ini ya, Howard. Eh, di bagian general space ya. Nih, general vector space ya, ruang vektor umum. Kalau tadi kita masuk ini ya, ruang vektor di Euclid ya, ruang vektor Euclid. Nah, ini makanya isinya adalah vektor di ruang 2, vektor di ruang 3, dan vektor di ruang N. Terus ada norm, kita udah belajar. Terus dot product ya, dot product ini yang hasil kali titik. Terus distain ini jarak di Rn. Baru orthogonality, ortogonalnya ya. Terus ini geometri dari linear system. Ini kita nggak belajar tadi ya. Terus ini cross product. Nah, ini udah selesai materi untuk vektor Euclidnya. Minggu depan kita akan belajar di ini ya, bagian ruang vektor ya, general vector space ya. Atau ruang vektor umum. Bahasa Indonesianya ya. Jadi kita akan belajar ini ya. Ruang vektor ini ya, real vector space-nya. Linear independent, koordinat, basis, dimensi, basis. Ya, ini mungkin tapi nggak semuanya nih ya. Mungkin nanti beberapa aja. Ada rank, nullity gitu ya. Nullitas. Terus, ini nggak semua sih, tapi beberapa nanti kita akan pelajarin ya. Mungkin kalau nggak minggu ini, minggu depan akan saya berikan tugas.
Makanya sambil dibaca dulu ya ininya ya, buku yang di buku. Nah, kalau ini tuh sebenarnya udah masuk ke bagian aljabar-aljabar nih gitu ya. Pembuktian, apakah dia berada, dia span gitu ya, apakah dia ini gitu. Bebas merentang gitu ya, apakah vektor ini bebas gitu. Ini udah masuk ke bagian itu ya. Membuktikan. Oke, sampai sini dulu. Demo ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan kelasnya. Ya ada ya. Oke, saya cukupkan dulu kelas hari ini ya. Ini 11.52 ya hari ini. Udah 11.52. Mohon maaf ya, harusnya kita sampai jam... Harusnya sampai jam berapa ya? 12 ini ya. 11 menit ya. Jam 12 lewat ya harusnya ya. Ya mohon maaf ya, kita tidak sampai jam segitu. Oke, nanti makanya untuk selanjutnya nanti belajar mandiri ini ya. Untuk kan harusnya sampai jam 12 lewat ya. Ya, silakan belajar mandiri, dipahami lagi materinya. Saya cukupkan dulu kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.